Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas ya salah satu materi dari studi kependudukan. Kemarin kita sudah bahas tentang eh, analisis dasar ya, perhitungan dasar dari studi kependudukan, yaitu kemarin kita bahas tentang apa namanya nilai mutlak, rasio ya. Kemarin kita bahas tentang rasio, tentang jenis kelamin, rasio eh, ketergantungan, sama umur median. Kali ini kita akan bahas tentang piramida penduduk. Ya. Kita bahas tentang dasar-dasar dari piramida penduduk. Oke, yang pertama adalah piramida penduduk itu adalah sebenarnya suatu grafik ya, grafik yang mencerminkan sebaran atau rataan dari penduduk di Indonesia ya. Jadi bukan di Indonesia ya, di suatu tempat lah ya. Bisa di Indonesia, di manapun, di negara manapun. Nah, piramida penduduk itu gambarnya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, seperti di sebelah kanan. Jadi sumbu vertikal ya, vertikal itu yang naik ini adalah umur. Nah, umur nih, jadi umurnya rentangnya 0 sampai 4, 5 sampai 9, dan seterusnya setiap 5 tahun. Kemudian sumbu horizontalnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu bisa dalam bentuk nilai mutlak ya, atau nilai keseluruhannya, kenyataannya berapa juta. Bisa jadi seperti ini ya, ini yaitu persentase dalam bentuk prosentase. Kalau ini contoh ini adalah piramida penduduk yang banyaknya itu dalam bentuk prosentase. Kemudian dasar piramida ya paling bawah itu dimulai dari umur 0 sampai 4 tahun. Semakin ke atas tambah 5 tahun ya, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, dan seterusnya sampai 100, atau ada yang mengatakan bahwa sampai 75, tergantung ya kalau teman-teman mau bikin piramida penduduknya sampai umur berapa di atas. Puncaknya itu sistemnya open ended ya, artinya tidak dibatasi sampai 5 tahun. Ini contohnya kalau di sini 100 berarti di sini 100 plus plus ya. Umurnya berarti ada yang umur 110 mungkin, 115 mungkin ya, kalau ada orangnya ya. Nah, itu akan masuk di situ paling atas. Kemudian yang sebelah kiri itu laki-laki, yang sebelah kanan itu perempuan. Ya. Nah, kemudian besar baloknya itu sama. Nah, ini adalah bentuk dari piramida penduduk. Ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari bentuk piramida penduduk? Ternyata ada secara umum ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi dari bentuk piramida penduduk. Yang pertama adalah kelahiran, jelas ya. Semakin besar kelahiran, maka bentuk piramida penduduk ya, kalau kelahirannya jumlah kelahirannya besar, maka bentuk piramida penduduk yang bawah itu yang umur-umur usia rendah itu akan menjadi semakin panjang ya, semakin besar ya. Kalau kelahirannya itu angka kelahirannya tidak tinggi atau rendah, maka akan semakin pendek ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kematian. Kematian. Jadi angka kematian di suatu negara atau suatu tempat itu jika tinggi, maka akan mempengaruhi bentuk dari piramida penduduk ya. Terutama jika di sini dipengaruhi oleh angka kematian bayi misalkan. Angka kematian bayi tinggi, maka otomatis mempengaruhi tingkat kelahiran ya. Tingkat kelahirannya menjadi, walaupun tingkat kelahirannya tinggi tapi angka kematian bayinya tinggi, maka jumlah penduduk yang di usia rendah itu juga akan tidak banyak juga ya, dipengaruhi juga oleh situ. Kemudian jika adanya wabah ya, wabah, kalau ada wabah di suatu tempat, misalnya kalau sekarang itu ada wabah COVID ya, ada COVID-19, maka tingkat kematiannya akan semakin tinggi ya, sehingga itu nantinya akan mempengaruhi bentuk dari piramida penduduk. Bisa jadi bentuk dari piramida penduduk itu nanti akan menjadi cekung misalkan. Oh, ternyata yang banyak yang meninggal adalah usia muda atau usia tidak tua misalkan. Ya, berarti nanti akan mempengaruhi di situ ya, akan menjadi lebih cekung. Seperti itu. Dan juga adanya peperangan. Karena ada peperangan biasanya kan banyak kematian. Ya. Seperti itu. Kemudian faktor yang lainnya adalah
migrasi. Migrasi ini akan sangat berpengaruh di bentuk piramida penduduk. Di suatu negara yang mana tingkat imigrasinya atau imigrasi masuk atau menerima imigran itu tinggi, maka bentuk dari piramida penduduk ini akan semakin tidak berbentuk ya, atau tidak bentuknya tidak seperti umum, karena ya logikanya saja ya, misalkan banyak penduduk yang datang dari usia 45 ke atas misalnya, nanti akan membuat piramida penduduknya ini yang di usia yang datang itu akan menjadi semakin lebar ya. Ya, begitu juga jika misal banyak penduduk yang keluar misalnya karena ada beberapa hal ya, maka itu akan mempengaruhi juga dari bentuk piramida penduduk. Nah, pertanyaannya adalah jika kita golongkan bentuk dari piramida penduduk akan menjadi berapa golongan sih, berapa tipe sih? Nah, secara umum ya, ini secara umum. Tentu nanti akan ada ya, misalkan ada beberapa negara yang ternyata dia tidak masuk dalam tipe-tipe ini, ya nggak masalah ya, karena ini adalah tipe-tipe secara umum. Tipe yang pertama adalah tipe bentuk seperti ini, segitiga. Ya, tipe bentuk segitiga. Yaitu dasarnya lebar ya, dan kemiringannya tidak terlalu curam, ya segitiga biasalah. Nah, ini menandakan bahwa di suatu negara itu atau di suatu wilayah itu tingkat kelahiran sama kematiannya itu sangat tinggi. Ya, kelahirannya banyak, banyak yang lahir, tapi tingkat kematiannya juga tinggi. Kemudian umur medianya rendah. Ya, umur medianya biasanya di angka segini ya, di tengah-tengahnya segini. Ya, kemudian tingkat ketergantungan atau rasio dependensi atau rasio ketergantungannya itu semakin tinggi ya. Karena apa? Karena yang usia rendah itu banyak ya, dan usia tua itu ya sedikit, tapi dependensinya tinggi. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah piramida penduduk India tahun 51 misalkan, atau piramida penduduk di Indonesia tahun 80-an. Walaupun saya lihat di 80-an juga ya mirip sih juga seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari piramida penduduk ya, di India. India tahun 1951. Nah, bentuknya seperti ini. Ini piramida ya, bentuknya segitiga lah. Nah, ini menunjukkan bahwa di India pada waktu itu ya, tingkat kelahirannya itu tinggi ya, tapi tingkat kematiannya juga tinggi karena ya apa namanya, di usia tua itu semakin sedikit. Gitu. Kemudian tipe kedua adalah seperti ini ya. Jadi curam sekali ya nih, tingkat kemiringannya curam. Jadi seperti segitiga tapi lancip ya, lancip ke atas. Nah, itu menunjukkan bahwa kematian anaknya itu tidak tinggi ya. Tingkat kematiannya anak tidak tinggi, tapi tingkat kelahirannya sangat tinggi. Jadi angka kematian di apa namanya, di usia dini itu rendah ya, dan tingkat kelahirannya tinggi. Itu ya. Nah, di sini terlihat bahwa umur median itu sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada yang tipe pertama. Ya. Kemudian angka ketergantungannya itu sangat tinggi. Kenapa? Ya karena di usia yang di usia produktif itu jumlahnya sedikit ya, dibandingkan dengan usia yang non produktif, terutama yang di usia rendah. Ya. Contohnya apa? Yaitu piramida penduduk Meksiko pada tahun 1960. Seperti ini piramida penduduknya. Ya. Ini terlihat bahwa dia tingkat kelahirannya, usia rendahnya itu sangat tinggi, tapi curam sekali naiknya. Nah, seperti ini. Itu adalah piramida penduduk di tipe 2. Nah, kemudian ada lagi tipe yang ketiga. Nah, tipe 3 ini gemuk ya. Nah, bentuknya kalau diibaratkan seperti sarang tawon. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat kelahirannya itu rendah dan tingkat kematiannya rendah. Ya. Kalau tingkat kelahirannya tinggi, maka yang bawah itu akan menjadi semakin lebar. Tapi ini tidak lebar, maka tingkat kelahirannya rendah ataupun sedang lah istilahnya.
Kemudian umur medianya itu tinggi, ya. Kalau tadi umur medianya itu di bawah-bawah, sekarang umur medianya tinggi karena kebanyakan itu di tengah, ya. Gitu. Terus tingkat dependensi rasionya itu rendah, ya, atau tingkat ketergantungannya itu rendah. Terus angka beban tanggung umur tuanya tinggi, ya, karena jumlah yang tua itu tinggi. Nah, Indonesia sendiri, saya kira sekarang itu ada di tipe 3 ya, eh, karena apa ya, banyak usia produktif itu di saat ini, gitu ya. Di tengah-tengah itu lebar gemuk. Itu contohnya adalah piramida penduduk hampir di seluruh negara Eropa Barat. Ya. Di saat ini tadi saya lihat di Eropa Barat itu beberapa ada yang sudah flat, ya, stasioner katanya. Nah ini contohnya, ya. Ini di Prancis tahun 2015, ya. Ini seperti ini, ya, agak gemuk, kemudian meruncing. Nah, ini adalah bentuk dari piramida penduduk di tipe yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah tipe yang keempat. Ya, tipe 4 itu bentuknya seperti lonceng. Ini menunjukkan bahwa kelahirannya itu tinggi, ya, tingkat kelahirannya tinggi dan kematiannya rendah. Ya. Kelahirannya tinggi, tapi kematiannya rendah. Dan ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Jadi sebelumnya itu di tengah-tengah ada kejadian, misalkan peperangan atau adanya wabah, sehingga tidak terlalu gemuk di tengah. Atau tingkat kelahiran pada beberapa tahun yang lalu, 20 tahun, 30 tahun itu rendah. Jadi seperti itu. Nah, tingkat ketergantungan atau dependensi rasionya itu tinggi, karena usia yang produktif itu tidak banyak. Banyak yang di usia tua atau banyak di usia rendah, sehingga tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah piramida penduduk di Amerika Serikat atau di Kanada setelah Piala Dunia, ya, setelah Perang Dunia yang kedua. Seperti ini, ya. Ini Amerika Serikat tahun 56, ya, setelah Perang Dunia kedua, ya. Oke, kemudian di usia 20 sampai 25 ini rendah, kemudian naik dan runcing seperti ini, bentuknya seperti lonceng. Seperti itu, ya. Ini adalah piramida penduduk di tipe 4. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah tipe yang kelima, ya. Tipe kelima ini bentuknya seperti ini, ya. Agak lucu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kelahirannya itu menurun drastis dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan di usia 15 misalkan, sekarang yang usia 15 atau 15 tahun yang lalu itu tingkat kelahirannya sangat tinggi. Kemudian turun secara drastis, ya. Sehingga yang bawah itu menjadi semakin ngecil. Nah, tingkat kematiannya juga rendah, ya. Kemudian tingkat kematiannya rendah. Terus penurunan kelahiran ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk secara absolut, ya, secara signifikan. Begitu, ya. Contohnya adalah negara-negara Eropa Barat pada tahun 30-an. Nah, contohnya ini saya nggak ketemu, ya, contoh yang tahun 30-an. Saya di sini saya mengambil ini, walaupun ini menurut saya juga kurang sesuai juga dengan tipe 5, tapi ya nggak apa-apa lah. Contohnya aja, dilihat dari sini, yang atas itu umur 15 sampai 25 lah, ini sangat tinggi, kemudian yang usia lebih rendah itu tidak sebesar yang 20-an. Ya. Seperti itu, ya. Itu adalah beberapa contoh, beberapa tipe dari piramida penduduk. Ya, jadi banyak faktor lah yang mempengaruhi bentuk dari piramida penduduk. Dan dari piramida penduduk ini kita bisa mengerti bagaimana keadaan dari negara tersebut atau di wilayah tersebut. Apakah tingkat kematiannya tinggi, ataukah tingkat kelahirannya tinggi, ataukah nanti imigrannya tinggi, imigrasi orang masuk atau orang keluarnya sangat tinggi, atau kita bisa mengerti bahwa oh di negara ini nantinya tingkat ketergantungannya itu sangat tinggi atau tingkat ketergantungannya sangat rendah. Kita bisa lihat dari grafik di piramida penduduk.
Sekarang pertanyaan untuk teman-teman semua adalah, ini adalah data piramida penduduk di Indonesia ya, tahun 61 sampai 2010. Ini tahun 61, 71, tahun 80, tahun 90, tahun 2000 dan 2010. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, silakan nanti teman-teman isi di kolom komentar bahwa ini di tipe berapa ya. Tahun 61 ini kira-kira kita termasuk di tipe berapa? Tahun 71 kira-kira masuk di tipe berapa? 80 tahun masuk di tipe berapa? 90, 2000 sama 2010. Itu ya, silakan diisi di kolom komentar. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan mencoba untuk bahas bagaimana kita membuat yang namanya piramida penduduk menggunakan, ya contoh saja lah, menggunakan Microsoft Excel lah. Membuat piramida penduduk, nggak usah menggunakan tulis tangan, tapi menggunakan software yaitu Excel misalnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.